izin pulang duluan, ucapku sambil membereskan jaket dan peralatan kerjaku. Saat itu, jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Aku yang saat itu sedang kerja si malam harus pulang lebih dulu karena mendengar kabar kalau bapakku di Bogor sakit dan dibawa ke UGD. Tanpa pikir panjang, aku langsung meminta izin untuk pulang lebih awal. Untungnya, aku diberikan izin. Walau saat itu gudang masih cukup banyak pekerjaan. Oh iya, aku bekerja di salah satu gudang logistik di Jakarta Utara. Aku tidak pulang ke kontrakan, akan tetapi langsung menuju ke salah satu jalan besar untuk mencari bus dan berangkat secepatnya ke Bogor dengan masih memakai seragam kerja. Halo, aduh, gak diangkat, keluhku sambil melihat layar ponsel. Aku sedikit panik karena memang berita ini sangat mengejutkanku. Padahal tadi nomor kakakku ini yang menghubungi dan mengabarkan bapak sakit. Tapi sekarang ia malah tidak aktif. Aku semakin khawatir kalau mereka semua sibuk karena kondisi bapak yang memburuk. Aku sudah berdiri selama 30 menit pun masih belum tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkot untuk mengantarkanku menuju terminal. Aku lalu berpindah posisi, duduk di sebuah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kereta. Malam semakin sepi, tidak ada toko atau pedagang makanan yang buka. Benar-benar aku sendirian di sini. Tapi sesekali ada motor lewat, tapi tidak banyak. Ingin rasanya aku memesan ojek online untuk mengantarkanku sampai ke terminal. Tapi entah mengapa hatiku berkata tidak. Alhasil, aku tetap di sini menunggu kendaraan umum. Aku mulai gusar. Beberapa kali kata-kata kasar keluar dari mulutku. Sesekali aku mengecek ponsel. Masih belum ada kabar dari keluargaku di Bogor. Malam mulai terasa dingin. Aku memakai jaketku. Aku merinding, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, sorot lampu terlihat dari kejauhan. Tampak sebuah bis besar lewat. Aku berdiri dan mendekat ke jalan raya. Aku mencoba menghentikannya dengan cara melambaikan tangan. Tapi sang kondektur malah membalas lambaianku dengan gestur menolak. Tampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Aku menghela napas, semakin lesu dan kebingungan. Aku berbalik badan. Tiba-tiba ada suara kelasan berbunyi. Dari jalan raya, aku menoleh sebuah minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menungguku untuk naik. Namun anehnya, bus itu tidak memiliki lampu depan. Warna bisnya putih polos. Aku mendekat dan pintu depan terbuka. "Pak, kemana ya?" tanyaku. Dengan nada datar, sopir menjawab, "Ke Bogor." Karena sangat kebetulan, aku anggap ini sebagai sebuah keberuntungan. Di tempat sepi ini, aku mendapat bus yang mengarah ke tempat tujuanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik. Ketika sudah berada di dalam bus, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Aku tidak menyangka, aku kira bus ini sepi. Ada satu kursi kosong di tengah. Aku duduk di sana dan langsung menyandarkan kepala. Di kursi sebelahku duduk seorang perempuan sambil melihat keluar jendela. Sepertinya dia tertidur. Sementara penumpang lainnya duduk manis, diam tak bersuara. Tidak ada yang bermain ponsel atau saling mengobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak kecil yang cenderung tak bisa diam pun terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bus pun berjalan. Aku mulai bisa merasa tenang. Aku mengirim pesan ke kakakku kalau aku sudah dalam perjalanan. Singkat cerita, selama beberapa menit aku tak merasakan ada yang aneh di bus ini. Sampai suatu ketika bus mulai masuk ke jalanan yang dipenuhi perpohonan dan hutan. Di sana sini, sebuah jalan yang tak biasa bagiku selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Apalagi bus ini tidak mengambil jalan tol. Mulanya aku berpikir
Bus ini mengambil jalan pintas. Karena ini sudah malam. Jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas yang sepi seperti ini? Itu masuk akal. Aku kembali bersandar dan memejamkan mata dan mencoba untuk tidur walau sebenarnya perjalananku tidaklah jauh. Ketika memejamkan mata, aku mendengar suara rintihan dari arah sebelahku, dari arah perempuan di sampingku. Aku membuka mata dan menoleh ke arahnya. Karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang, aku jadi tidak dapat melihat wajahnya. Tapi mendengar rintihannya, sepertinya dia sakit. Suara rintihan itu tiba-tiba berubah menjadi suara napas yang sesak dan tersengal-sengal, seperti penderita asma. Aku semakin khawatir, apalagi saat ini sedang musimnya virus menular. Aku lalu memegang bahunya dan bertanya, "Mbak, tidak apa-apa?" tanyaku penasaran. Tapi ia tak menjawab dan masih dengan posisi semula. Aku berpikir kondisinya sedang amat tidak baik. "Maaf Mbak," aku berinisiatif untuk melihat wajahnya. Aku menyingkirkan rambut-rambut yang menutupi wajahnya itu. Belum selesai menyingkirkan rambut, tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatapku. Wajahnya pucat seperti mayat. Tatapan matanya kosong ke arahku, dan 2 buah kapas terpasang di lubang hidungnya, persis seperti mayat. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan, sekaligus sesak napas seperti tadi. Aku kaget dan hampir terjatuh. Kemudian terpaku menatap perempuan itu. "Tolong!" Aku ketakutan dan berteriak sambil berdiri. Akan tetapi, betapa terkejutnya aku saat aku berdiri dan melihat sekitar. Semua penumpang yang ada di dalam bus ini berubah menjadi sosok pocong. Satu persatu penumpang yang berbalut kain kafan itu menoleh ke arahku, persis seperti perempuan tadi. Lubang hidung mereka disumbat oleh 2 buah kapas. Wajahnya pucat. Semua tatapan mata mengerikan itu tertuju kepadaku. Aku ketakutan dan mau tak mau aku berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan. Sesampainya di depan, supir masih fokus menyetir. "Pak, tolong, ada pocong," ucapku panik. "Pocong apaan? Ngaco kamu," kata sang supir. "Bener Pak, itu pocong beneran," jawabku berusaha meyakinkan. "Oh, itu teman-teman saya Mas." Supir lalu menoleh ke arahku, yang memperlihatkan wajahnya yang rata tanpa hidung, mata maupun mulut. Melihat itu, aku langsung pingsan di tempat. Esok paginya, aku terbangun di pinggir jalan raya. Di sekitarku penuh dengan sawah-sawah. Entah di mana aku berada. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku berdiri. Wajahku pucat dan badanku lemas. Tak ada siapapun di sekitarku. Aku membuka ponsel, lalu menelepon kakakku untuk memastikan keadaan ayah. Masa bodoh dengan kejadian semalam. Yang penting adalah bapakku. "Halo, Teteh, bagaimana keadaan Bapak?" tanyaku saat telepon sudah tersambung. Bapak baik-baik saja kok," jawab kakakku. "Loh, semalam telepon katanya Bapak sakit dibawa ke UGD," tanyaku. Kakakku malah semakin bingung. Siapa yang telepon kamu?" "Teteh nggak telepon kok. Lagian juga Bapak baik-baik aja, sehat kok. Ini lagi nongkrong di pos ronda," kata kakakku menjelaskan. Sontak aku merinding. Siapa yang meneleponku semalam ya? Dan mengabarkan Bapak sakit, pikirku. Terus yang telepon semalam siapa? Yang bilang Bapak sakit? Suara itu persis suara Teteh loh. Teleponnya juga nomor Teteh, balasku. "Nggak tahu, Teteh nggak telepon pokoknya," tegasnya. Setelah itu, teleponku dimatikan. Aku lemas dan tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan di sepanjang jalan raya, sampai akhirnya aku melihat sebuah warung kopi. Aku duduk di sana dan menunggu bus lagi. Jujur saja, aku masih merasa shock setelah rentetan kejadian ganjil yang menimpaku. Tak lama, aku mendengar seseorang bicara dari dalam warung. Anehnya, mereka bicara dengan bahasa Jawa. Lantas aku bingung dan bergegas masuk ke warung.
karena aku juga belum tahu di mana aku berada. "Permisi, ini di daerah mana ya?" tanyaku, sesampainya di dalam warung. Salah satu warga lokal di sana kemudian menjawab, "Oh, ini di Ngawi, Mas." Aku sangat syok saat mendengar jawaban itu. Ya, sejauh itu bus setan membawaku dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur. Dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Aku terdampar di tempat yang sama sekali aku tidak kenal. Sangat jauh dari rumah maupun tempat rantau.